Bayar atau ucap selamat tinggal kepada Liga Malaysia apabila Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah pun menerima laporan rasmi berhubung masalah tunggakan gaji skuad FAM beri amaran keras supaya melunaskan hutang. Boleh kata yang bola sepak Malaysia ni masa depan dia hitam. Suara tu betul-betul lah berlaku. Memang saya punya suara, Bozam punya suara. Anak bini saya kadang-kadang malu ke bang dengan bini saya kan. Terus-terang saya cakap sampai bini saya yang kena support saya bang. Itu yang jadi macam bini saya kena bayar pampers apa semua kan. Saya bergaduh dengan bini saya bukannya sebab apa tau. Sebab saya ni terlampau malu dengan dia bang. Sampai saya tak mampu nak bagi diorang ni makan apa semua. Tapi saya mengharap pihak owner TRW ni untuk buat permohonan maaf terbuka terhadap saya. Bila aku cerita pasal masalah bola sepak Malaysia, jangan salahkan coach, jangan salahkan pemain, tapi salahkan FAM. Dan semalam tular dekat social media berkaitan dengan surat layang daripada bekas pekerja FAM kepada FAM sendiri. Perkara paling utama dalam surat layang ni adalah berkaitan dengan penyalahgunaan kuasa dan juga rasuah. Dia kata orang atasan FAM pilih kasih tidak memberikan layanan yang sepatutnya kepada pekerja-pekerja di bawah. Lepas tu dari segi kewangan ada penyelewengan dan sebagainya. So banyak lagi poin yang surat ni bagi tahu, korang boleh cari sendiri dekat social media. Tapi satu poin yang aku agak tertarik untuk bincangkan adalah satu poin yang sangat panas. Boleh kata yang bola sepak Malaysia ni masa depan dia hitam. Tampil memohon maaf kepada semua pihak hari ini selepas tu gagal memperoleh lesen kebangsaan sekaligus tidak dapat beraksi di Liga Super musim depan. Tan Sri mengakui kegagalan itu berpunca daripada aspek pematuhan kewangan yang tidak dapat diselesaikan dalam masa yang ditetapkan. Justru beliau memohon maaf secara terbuka kepada penyokong, penaja, pemain dan kaki tangan yang terkesan dengan pengumuman Liga Bola Sepak Malaysia itu. Beliau mengakui mengambil tanggungjawab sepenuhnya dan menganggap ia sebagai satu pengalaman dan pengajaran penting. Mengambil maklum di atas tunggakan yang masih belum diselesaikan dan akan mengutamatkan kaedah penyelesaian yang paling sesuai dengan semua pihak yang terbabit dalam masa terdekat. Mempertimbangkan beberapa pilihan untuk memastikan itu terus relevan dalam bola sepak tanah air, termasuk bertukar platform, memperbaiki asas. Sudah pasti penyokong akan menjadi nadi kepada semua perkara itu. Untuk kes-kes yang masih lagi tertunggak gajinya, kita masih lagi menunggu keputusan daripada NDRC FAM dan insyaAllah sekiranya semuanya selesai di peringkat FAM, kita akan bawa kes ini sekiranya masih belum selesai ke peringkat lebih tinggi, iaitu di peringkat Mahkamah Sivil. Dan kita sedang bersedia dan juga sedang mempersiapkan PFAM dan juga kes ini untuk kita bawa ke mahkamah, insyaAllah. Masa depan sepak bola Malaysia hitam. Gaji pemain tak dibayar, FAM nyaris bubar. Sepak bola Malaysia di persimpangan suram. Sepak bola adalah lebih dari sekadar olahraga di Malaysia. Ia adalah denyut nadi rakyat, menjadi harapan besar bagi penyokong yang tak pernah lelah meneriakkan nama Harimau Malaya dari tribun ke tribun. Namun, di balik sorakan dan semangat tinggi para penyokong, kenyataan pahit tengah mencengkeram akar-akar fondasi sepak bola nasional, gaji pemain yang tertunggak, klub-klub yang menuju ambang kebangkrutan, dan federasi yang seolah kehilangan arah. Kini, masa depan sepak bola Malaysia tampak hitam. Isu tunggakan gaji bukan lagi sekadar desas-desus, melainkan bencana sistemik yang telah menggoyang kredibilitas liga domestik. Klub-klub satu persatu mengalami krisis finansial, sementara para pemain dan staf pelatih menanggung beban berat tanpa kepastian. Deretan kasus gaji tertunggak yang bikin malu. Masalah pembayaran gaji bukan hal baru, namun sejak 2023 hingga pertengahan 2025, situasi semakin memburuk. Klub-klub seperti Kelantan FC, Perak FC, Kuala Lumpur City FC, dan bahkan beberapa tim Liga Super lainnya menjadi sorotan tajam karena gagal membayar upah para pemain selama berbulan-bulan. Contoh paling mencolok terjadi di Kelantan FC, di mana sejumlah pemain dilaporkan belum menerima gaji hingga 11 bulan. Mantan pelatih mereka, Irwan Fadzli Idrus, sempat mengungkapkan kepada media bahwa ia harus menanggung hidup keluarganya dengan tabungan pribadi karena tidak kunjung menerima bayaran dari klub. Tak hanya pemain lokal, pemain asing yang bermain di Malaysia juga turut menjadi korban. Mereka membawa kasus ini ke FIFA Dispute Resolution Chamber, DRC, dan Asian Football Confederation, AFC, yang akhirnya memberikan sanksi kepada beberapa klub Malaysia berupa larangan transfer pemain. Klub-klub menuju titik kritis.
Sejumlah klub kini berada di tepi jurang kehancuran. Hutang yang menggunung, minimnya sponsor, dan pengelolaan keuangan yang lemah menjadi faktor utama. Tidak sedikit klub yang telah dijatuhi hukuman pemotongan poin oleh Liga karena pelanggaran kewajiban finansial. Melaka United, yang pernah bersaing di papan atas Liga Super, bahkan telah resmi dibubarkan karena tak mampu melunasi hutang-hutang lama. Menyusul jejak yang sama, klub seperti UKM FC, PDRM FA, dan beberapa tim Liga M3 juga terancam lenyap dari peta kompetisi profesional karena masalah keuangan akut. Apa yang lebih memilukan, para pemain yang tak menerima gaji juga terpaksa mencari pekerjaan sambilan, dari menjadi pelatih privat hingga bekerja di sektor lain demi kelangsungan hidup. Ini tentu sangat tidak ideal untuk negara yang mengklaim sedang membangun industri sepak bola profesional. FAM di tengah sorotan dan tekanan publik. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, menjadi sasaran kritik utama. Banyak pihak menilai FAM gagal mengawasi dan memastikan klub-klub yang berpartisipasi di liga profesional memiliki kesiapan finansial. Tak sedikit pula yang menuduh FAM terlalu sibuk dengan agenda internasional tanpa menyelesaikan masalah domestik. Publik pun mulai kehilangan kepercayaan. Di media sosial, muncul gerakan penyokong yang menuntut audit terbuka terhadap FAM dan klub-klub bermasalah. Netizen mempertanyakan, bagaimana mungkin klub tetap diberi lisensi kompetisi padahal mereka memiliki tunggakan bertahun-tahun? Kritik pedas juga datang dari para legenda sepak bola Malaysia. Nama-nama besar seperti Zainal Abidin Hassan dan Safeh Sali menyebut bahwa ini adalah krisis moral dalam pengurusan bola sepak Malaysia, dan jika tidak segera dibenahi, akan menurunkan mutu kompetisi dan membunuh semangat generasi muda. Ancaman sanksi FIFA dan kehilangan kepercayaan internasional. Tak hanya domestik, reputasi Malaysia di mata internasional pun ikut tercoreng. FIFA telah mengeluarkan beberapa surat peringatan kepada FAM, meminta penjelasan soal pelanggaran aturan kontrak dan profesionalisme. Bahkan, ada kekhawatiran Malaysia bisa dikenai sanksi berupa larangan bertanding di tingkat internasional jika tidak segera menindak klub-klub yang bermasalah. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap minat pemain asing dan pelatih luar negeri untuk datang ke Malaysia. Banyak agen sepak bola kini mencoret Malaysia dari daftar negara tujuan untuk klien mereka, lantaran khawatir akan masalah pembayaran dan kepastian hukum. Sponsor dan investor mulai menjauh. Krisis ini berdampak langsung pada dunia bisnis. Sponsor yang dulu tertarik pada potensi besar sepak bola Malaysia kini menarik diri secara perlahan. Mereka menilai bahwa iklim kompetisi tidak stabil, tidak transparan, dan penuh dengan konflik kepentingan. Hal ini membuat klub semakin kesulitan untuk mendapatkan dana operasional. Pendapatan dari tiket pertandingan dan siaran televisi pun tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan musim kompetisi. Klub yang tidak memiliki sokongan pemerintah atau pemilik kaya raya praktis hidup dari utang dan janji manajemen yang tak kunjung terrealisasi. Pemain muda kehilangan harapan. Dalam jangka panjang, yang paling menderita adalah generasi muda. Banyak akademi sepak bola kini tidak beroperasi dengan baik karena kurangnya dana. Para pemain muda yang memiliki potensi akhirnya memilih meninggalkan dunia sepak bola atau hijrah ke negara lain untuk mendapatkan peluang lebih baik. Hal ini akan menjadi bencana jangka panjang, karena kehilangan regenerasi berarti kehilangan masa depan tim nasional. Bahkan program naturalisasi yang dicanangkan pun kini ikut dipertanyakan karena pemain asing pun enggan berkomitmen pada sistem yang tidak sehat. Jalan keluar masih ada, tapi butuh keberanian. Meski masa depan tampak hitam, jalan keluar tetap ada. Namun, dibutuhkan keberanian besar dari semua pihak, FAM, klub, pemain, sponsor, dan pemerintah. Reformasi menyeluruh harus dilakukan mulai dari sistem lisensi klub, transparansi keuangan, hingga penegakan hukum kontrak. FAM harus bersikap tegas, mencabut lisensi klub yang tidak mampu membayar gaji dan melarang petinggi klub bermasalah dari dunia sepak bola. Pemerintah juga bisa terlibat dengan membentuk badan pemantau independen yang fokus pada pengelolaan dana dan perlindungan hak pemain. Digitalisasi dan sistem audit terbuka wajib diterapkan. Setiap ringgit yang keluar masuk harus bisa diawasi oleh publik, sponsor, dan pihak berwenang. Hanya dengan keterbukaan, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Penutup, hitamnya masa depan yang bisa diubah. Masa depan sepak bola Malaysia memang sedang berada dalam periode tergelapnya. Namun, kegelapan ini bisa menjadi awal dari pembersihan besar-besaran. Seperti peluit awal yang menandai pertandingan baru, krisis ini bisa jadi momentum untuk bangkit, jika semua pihak berani mengambil keputusan pahit tapi perlu. Pemain tidak boleh lagi dibiarkan menjadi korban. Klub harus belajar bertanggung jawab. FAM harus membuktikan kapasitasnya sebagai badan induk sepak bola yang tegas dan profesional. Dan penyokong,
Mereka harus terus bersuara, mengawasi, dan menjaga api semangat agar Harimau Malaya tidak menjadi kucing kehilangan taring. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak serius, bersiaplah menyaksikan sepak bola Malaysia tenggelam dalam sejarah yang kelam.